Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum jawab lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bapak ganti ya untuk menggelorakan semangat kalian. Bapak ganti. Apabila Bapak menginstruksikan bagaimana kabarnya hari ini anak-anak, kalian jawab alhamdulillah, pikiran saya, hati saya fresh gitu. Jadi Bapak bertanya bagaimana kabarnya hari ini anak-anak, kalian jawab alhamdulillah, pikiran saya, hati saya fresh. Bisa? Oke, Bapak coba ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, Bapak coba lagi yang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, pikiran saya, hati saya fresh. Karena sudah semangat, Bapak akan mempresentasi kalian satu persatu. Agar tidak monoton, kalian sambil mempresentasi sambil menjawab apa yang Bapak instruksikan. Yang satu akan dari Nur Hasan. Oke, akan bawa apa? Bawa tas, tidak diperbolehkan. Bapak tidak izinkan tas. Tas sesuai tidak? Oke, akan hadir ya. Aida Aulia Febrianti. Nah, rencananya Aida mau bawa apa? Bawa rok. Oke, boleh. Diperbolehkan. Aida hadir. Aden. Beruang boleh. Masing-masing ya? Oke. Dan LKPD itu kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Apakah sudah dibentuk? Sudah duduk di sesuai kelompoknya? Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Kelompoknya masing-masing. Oke, hari ini kita akan membahas bareng-bareng mengenai LKPD yang sudah kalian kerjakan. Sudah dikerjakan semuanya? Ada yang belum? Oke, sebelum kita membahas LKPD yang sudah Bapak berikan, Bapak ingin merecall atau mengingat ulang kalian. Apakah kalian ingat pertemuan kemarin kita tuh membahas apa? Dan bagaimana? Kemarin kan Bapak sudah menyampaikan materi mengenai informasi tersurat dalam teks. Selanjutnya apa? Cerita fantasi, pengertian cerita fantasi. Selanjutnya ada informasi tersurat. Selanjutnya apa lagi kemarin Bapak sampaikan? Struktur cerita fantasi. Selanjutnya ada unsur kebahasaan dalam cerita fantasi. Dan yang terakhir yaitu pesan atau pesan Oke Bapak ingin coba kalian, seberapa ingat kalian? Struktur teks cerita fantasi ada berapa? Ada 4. Apa aja? Komunikasi di bagian apa? Oke, orientasi. Betul, dan duanya. Ketiga, orientasi, komunikasi, resolusi, penyelesaian masalah. Dan yang terakhir apa? Koda apa artinya? Oke, Bapak jelas lagi ya. Dalam cerita
fantasi terdapat 4 struktur. Yang pertama yaitu ada orientasi, pendahuluan atau pengenalan tokoh. Yang kedua yaitu komplikasi atau konflik yang ada pada cerita fantasi tersebut. Yang ketiga adalah resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari konflik atau komplikasi tersebut. Dan yang terakhir ada oda, yaitu penutup. Biasanya terdapat kesimpulan di cerita fantasi tersebut. Selanjutnya, Bapak mau tanya, informasi tersurat itu apa? Ya, tersurat. Jangan salah, yang ada tersurat, ada tersirat. Bapak mau tanya yang tersurat. Informasi tersurat itu apa? Ya, informasi tersurat itu adalah informasi yang berada dalam teks. Yaitu kita bisa langsung mengetahui maknanya. Atau kita bisa sebut dengan makna denotasi atau makna sebenarnya. Jadi, apabila kita lihat dalam teks, dapat misal contohnya, saya pergi ke sebuah hutan. Nah, itu merupakan sebuah informasi tersurat. Hutan artinya sebuah tempat yang terdapat sebuah adanya pepohonan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa langsung mengidentifikasi maknanya seperti itu. Bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, selanjutnya dalam cerita fantasi terdapat unsur kebahasaan yang sudah Bapak sampaikan minggu kemarin. Apa saja unsur kebahasaan dalam cerita fantasi? Ya, dan ingat? Ya, salah satunya ada kalimat ajakan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu makna denotasi. Yang keempat, apakah ada kata imajinatif di cerita fantasi? Ya, unsur kebahasaan dalam cerita fantasi salah satunya terdapat kata imajinatif seperti kaca ajaib. Apalagi? Jamur emas. Jamur emas kan tidak ada di dunia nyata kan? Apalagi? Kaca ajaib, timur emas. Apalagi? Sapu terbang kan tidak mungkin ya. Unsur kebahasaan, struktur dan lain sebagainya. Ada yang ingin ditanyakan? Bapak akan kasih reward berupa stiker. Nanti kalian kumpulkan seberapa banyak, nanti itu dapat reward. Jadi kalian harus berdiskusi dengan kelompok kalian, harus fokus, harus konsentrasi. Nanti siapa cepat dan tepat, Bapak akan kasih stiker. Ya, kenapa? Kalian mau perhatikan? Bapak kasih stiker reward. Nanti kalian kumpulkan banyak-banyaknya. Siapa yang kelompok paling banyak dapat stiker tersebut, Bapak kasih reward. Bisa dipahami? Jadi, misal nomor kegiatan 1, informasi tersebut. Siapa yang mau menjawab nomor berapa? Oke, kayak gitu ya. Nanti bukan hanya cepat, tapi tepat. Bisa dipahami? Oke. Jadi nanti salah satu perwakilan maju ke depan untuk menjelaskan. Jadi cepat-cepatan dan harus tepat. Siap? Siap. Oke. Ayo mau diperhatikan, Bapak mulai ya. Yang kegiatan 1, siapa yang menjawab? Bapak. Coba dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, presentasikan jawabannya. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban kami pada kegiatan 1. Informasi yang terdapat secara langsung dalam cerita. Informasi tersuratnya ada 3. Yang pertama, warna kesukaan Naila adalah biru. Bukti teksnya, Naila baru saja memiliki kawan baru yang bernuansa biru dengan warna kesukaannya. Oke, itu tadi bukti teksnya. Selanjutnya, yang terakhir. Informasi tersuratnya, Naila
Naila berjanji untuk merahasiakan pengalamannya. Oke, kalimat tersebut juga termasuk ke dalam informasi tersurat karena terdapat pada teks dan kita bisa mengetahui maknanya secara langsung. Bukti teksnya? Oke, kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, Bapak Informasi tersurat yang pertama adalah Naila memiliki kamar baru berwarna biru. Di teksnya Naila baru saja memiliki kamar baru berwarna biru sesuai dengan warna dugaan. Informasi tersurat yang keduanya, ketika pintu dibuka, Naila tiba di sebuah taman. Di teksnya, ketika dibuka, Naila tiba di sebuah taman yang indah. Informasi tersurat ketiganya, namaku Alma. Di teksnya, namaku Alma jawabnya. Oke, kita bahas ya. Nomor 1 tadi apa informasi tersuratnya? Naila memiliki kamar baru berwarna biru sama seperti kelompok 1. Next ya. Yang kedua, nah, ada informasi tersurat yang baru nih, yaitu ketika pintu dibuka, Naila tiba di sebuah taman. Itu merupakan informasi tersurat atau tidak? Apakah kalimat tersebut ada di teks? Ada. Nah, kalimat tersebut juga termasuk ke dalam informasi tersurat. Terdapat teks dan kita bisa mengetahui langsung ide maknanya. Seperti ketika pintu dibuka, Naila tiba di sebuah taman. Berarti kan langsung Naila ini tiba di sebuah taman ketika dia membuka pintu tersebut. Bukti teksnya? Ketika dibuka, Naila tiba di sebuah taman yang indah. Nah, ketika dibuka, Naila tiba di sebuah taman yang indah. Selanjutnya yang terakhir, namaku Alma. Nah, ini dia. Apakah itu termasuk informasi tersurat? Yang bukan kenapa? Yang jawab bukan. Namaku Alma. Ayo. Ada yang jawab bukan? Namaku Alma, menurut kalian itu merupakan informasi tersurat atau tidak? Yang jawab tidak, kenapa alasannya? Namaku Alma, apakah tersurat atau tidak? Betul sekali. Kalau betul jawaban kelompok 4, namaku Alman. Kan ada namaku Alma. Di situ kan di teks ada tidak? Ada. Meskipun katanya kurang lengkap ya, harusnya kan ditambahkan namaku Alma sebagai apa dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau ini sudah betul, tapi harus ditambahkan saja namaku Alma dan lain sebagainya biar memperjelas seperti itu. Tidak hanya memperkenalkan nama saja, oke? Baik, Bapak, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo diperhatikan, ayo diulangi, Pak. Diperhatikan ya. Ayo, diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan kegiatan sakit, yaitu informasi tersurat. Yang pertama yaitu ia juga memberikan airnya sebuah lemari berukuran sedang. Aku berjanji tak akan membacakan pengalamanku ini pada siapapun. Bukti tesnya? Aku berjanji tak akan membacakan pengalamanku ini pada siapapun. Oke, bukti tesnya. Itu terdapat pada paragraf berapa? Bukti tes yang kalimat tadi itu. Paragraf Oke, bukti tesnya terdapat pada paragraf terakhir. Kalian lihat, yaitu kalimat terakhir, yaitu aku berjanji tak akan membocorkan pengalamanku ini pada siapa. Saya perwakilan dari nomor 1 akan menambahkan
kedua yaitu komunikasi yang dibuktikan pada paragraf kedua. Naila berkata dengan penasaran, akhirnya Naila pun menaiki tangga itu. Ia menaiki satu tangga itu hingga dia melihat di depannya ada sebuah pintu. Kegiatan 4, yaitu unsur kebahasaan. Bisa dimulai. Ini merupakan perintah instruksi pilihan kata akomodasi teks jadi untuk menciptakan suasana yang maka juga diberikan ayatnya seperti yang sedang Orientasi, komplikasi, resolusi maupun koda. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke kegiatan 4, yaitu tentang unsur kebahasaan. Kelompok 3 terlebih dahulu. Kegiatan 4 membahas tentang unsur kebahasaan. Silakan kalian perhatikan ya. Oke, naik. Ini merupakan perintah atau instruksi harus dari Topama. Nah, yang sudah dijawab oleh kelompok 3 betul sekali, yaitu kalimat ajakan. Hal ini terjawab atau terbukti yaitu tentang sudah waktunya kamu pulang. Nah itu diajak untuk pulang seperti itu. Selanjutnya yaitu pilihan kata atau diksi. Kelompok 4 atau kelompok 4 ini menjawab kelompok 3. Kelompok 3 gerak grup penggunaan yang menyebutkan ke suasana yang romantis. Nah itu bisa juga dalam pilihan kata atau diksi. Kalau pilihan kata atau diksi selain yang sudah disebutkan oleh kelompok 3, apa? Pilihan kata atau diksi dari cerita fantasi tersebut selain yang disebutkan kelompok 3, apa? Yang satu bisa jawab apa? Satu bisa jawab. Sudah di situ lah. Oke, ada lagi pendapat selain yang sudah disebutkan? Oke, kelompok 4. Ayo kak, ayo kak, aja kak. Ayo pakai semuanya. Yang pilihan kata atau diksi. Langsung di situ aja. Di dalam itu ada Coba. Gimana? di dalam itu ada berujung rumah tangga. Jadi perhatikan kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempersiapkan kegiatan 5, yaitu menyusun cerita fantasi. Ya. Oke, bisa dimulai. Bisa juga dalam. Oke, perlu. Silakan. Gadis berdalam putih. Oke, bisa juga. Yang lain? Informasi tersurat. Informasi tersurat ini berarti informasi yang ada dalam teks tersebut yang sudah jelas mempunyai
ditanya dari cerita fantasi tersebut tokohnya bernama siapa? Ahmad dan Naila. Latar tempatnya di mana? Waktunya malam hari. Nah itu termasuk ke dalam informasi surat teks. Selanjutnya yaitu kegiatan 2 mengenai pesan utama. Nah, pesan utama dalam cerita fantasi yang sudah Bapak berikan tentang apa? Jangan malu berimajinasi. Yang sudah kalian presentasikan tadi yaitu tentang kebaikan. Kebaikan tentang apa? Iya betul. Oke, kebaikan hati dan juga di situ terdapat pesan utama yaitu ketika kita ingin mengetahui sesuatu kita harus bertanya, kita akan harus haus akan ilmu, yaitu kita tidak perlu malu untuk bertanya karena dari ketika kita bertanya kita akan mendatangkan beberapa pengalaman yang kita tidak pernah ketahui sebelumnya. Jadi jangan malu untuk bertanya seperti itu. Selanjutnya kegiatan 3 mengenai orientasi. Nah, orientasi pada kegiatan atau cerita fantasi tersebut yang pertama orientasi tentang pada paragraf 1 yang berbunyi Naila baru saja memiliki kamar baru yang bernuansa biru sesuai dengan warna kesukaannya. Ia juga diberikan ayahnya dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam orientasi. Selanjutnya yaitu komplikasi. Komplikasinya berbunyi seperti apa? Pada cerita fantasi tersebut. Nah, komplikasi yang terdapat pada cerita fantasi tersebut yaitu ketika lemari tersebut berbunyi dan Naila penasaran kenapa lemari tersebut yaitu berbunyi. Selanjutnya resolusinya berbunyi seperti apa? Nah, ketika dibuka lemari itu Naila berada di sebuah tempat dan di tempat tersebut merupakan sebuah taman yang indah. Oke, selanjutnya yang terakhir koda. Koda dalam cerita fantasi tersebut berbunyi seperti apa? Nah, itu tadi merupakan koda dalam cerita fantasi tersebut yaitu terdapat pada paragraf 3 kalimat terakhir. Akhirnya mereka di kamar Naila pun kembali tertidur. Naila pun mengucap aku berjanji tak akan meluncurkan pengalaman ini pada siapapun. Nah, dari kegiatan 1, 2, 3, 4, dan 5 ada yang ingin ditanyakan atau masih belum paham? Tidak ada? Cukup jelas? Cukup? Oke, karena cukup jelas, Bapak akan berikan untuk pertemuan berikutnya yaitu kalian menulis refleksi singkat yaitu tentang pembelajaran pada pertemuan kemarin sama hari ini. Apa yang kalian pelajari selama kemarin dan hari ini itu mempelajari seperti apa yang kalian ketahui. Jadi kalian tulis minimal dari 1 paragraf ya, 1 paragraf yaitu sekalian tulis di buku tulis masing-masing. Kalian tulis apa yang sudah kalian pelajari. Tugas ya, kita akan bahas pertemuan berikutnya. Nah, kalian tulis refleksi singkat mengenai apa saja yang sudah kalian pelajari dari kemarin sampai hari ini. Kalian menemukan apa saja, kalian menemukan apa saja, kalian mengetahui apa saja. Oke, ada yang belum dipahami? Ya. Jadi pertemuan berikutnya hari Rabu juga dengan saya. Jadi kalian menulis sebuah paragraf, 1 paragraf saja tidak apa-apa.
menulis apa yang sudah kalian pelajari atau yang kalian dapatkan selama ini, selama pertemuan kemarin dan hari ini. Ada yang belum dipahami? Tidak? Oke, pertemuan berikutnya saya akan bahas bareng-bareng. Jadi kalian tulis satu paragraf saja di buku tulis masing-masing apa yang sudah kalian pelajari dan apa yang sudah kalian temukan, seperti itu. Ya. Nanti Bapak akan mengecek satu persatu apakah kalian sudah paham mengenai materi cerita fantasi ini atau belum. Jadi kalian atau Bapak akan tahu nih, ketika kalian menulis satu paragraf tersebut, kalian apakah benar-benar sudah paham atau tidak. Bisa dipahami? Yang kedua ya, pertemuan berikutnya kalian harus menulis satu paragraf tentang apa yang sudah kalian pelajari pertemuan kemarin sama hari ini di buku tulis masing-masing. Oke, minggu depan harus sudah selesai. Baik, Bapak untuk kegiatan pembelajaran hari ini, terima kasih banyak atas antusias dan semangatnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.